Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratiwi Budiani. Saya guru pengajar PPKN SMA Negeri 1 Indramayu sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan. Mari ikuti kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat, baik ya. Oke ya. Di sini siapa yang datangnya paling pagi? Saya, Bu. Ya, Haris. Oke. Silakan Haris, karena Haris ini datangnya paling pagi. Ibu berikan apresiasi untuk Haris untuk memimpin doa. Silakan Haris untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Silakan kalian. Terima kasih ya Haris ya. Baik kalian, silakan kalian lihat kanan kiri, depan belakang teman kalian ada tidak temannya yang tidak hadir hari ini. Iya, Bu. Iya ya. Berarti hadir semua? Hadir. Hadir ya? Oke, berarti di sini hadir semua. Ya. Semoga kalian selalu sehat mengikuti pembelajaran, selalu semangat gitu ya. Baik. Ya. Di kelas ini siapa yang berani untuk memimpin lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa? Silakan langsung tangan. Kaisa ya, berani ya, silakan maju ke depan. Yang lainnya boleh dulu. Oke, silakan Kaisa. Terima kasih Kaisya ya. Ini kalian bisa mencontoh Kaisya ya, bisa memimpin. Nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, Ibu harapkan yang lain juga berani untuk maju ke depan ya, memimpin lagu-lagu nasional ataupun Indonesia Raya ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kalian sudah tahu ya. Bab berapa dimulainya? Bab 2 ya. Baik ya. Tadi sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Menurut kalian ya,
Sebagai warga negara Indonesia yang baik, perlu nggak kita itu punya jiwa nasionalisme? Ada yang mau mengacungkan tangan? Untuk apa? Jiwa nasionalisme itu diperlukan untuk apa? Untuk memberikan semangat kita sebagai warga negara ya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, gitu ya. Berikutnya, silakan kalian lihat. Di sini ada kompetensi dasar. Nanti bisa menjadi rujukan begitu ya. Selama proses pembelajaran ini nanti tujuan pembelajaran kita itu ada di titik mana? Gitu ya. Ini ada kompetensi dasarnya, menjabarkan sistem hukum, kemudian ada peradilan di Indonesia ya. Kemudian setelah kalian bisa menjabarkan sistem hukum itu apa, nanti kalian diharapkan ya di kompetensi dasar ini tujuannya adalah menyusun sebuah skenario. Jadi kalian nanti belajar membuat skenario peradilan di Indonesia, bagaimana kalian melaksanakan peradilan seperti yang ada di televisi begitu ya. Tujuan kita juga ya. Kemudian dapat menganalisis skenario simulasi. Setelah kalian nanti bisa tunjuk ya praktek peradilan, nanti kalian juga bisa menganalisis gitu ya. Kemudian di sini tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kita nanti ada 2 kali pertemuan ya, pertemuan 1 dengan pertemuan kedua. Ini pertemuan 1, kemudian minggu depan ada pertemuan yang kedua. Tujuan pembelajarannya sini sudah jelas ya. Pertemuan ke-1 setelah melihat video, nanti ada tayangan video ya, nanti kalian bisa menganalisis. Kemudian tujuan pembelajaran di pertemuan kedua itu nanti kalian setelah membuat skenario, diharapkan kalian itu nanti bisa mempraktekannya bagaimana sih melaksanakan peradilan di Indonesia ya. Tapi tempatnya atau tata letaknya ada di kelas gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ibu akan memberikan penilaian pada saat proses pembelajaran. Kalian juga nanti bisa menilai diri kalian sendiri, kemudian kalian juga nanti bisa menilai antar teman begitu ya. Nanti Bu Tiwi juga dalam proses pembelajaran ini akan memberikan penilaian selain sikap, pengetahuan, kemudian nanti ada kemampuan juga yang akan dinilai. Untuk selanjutnya ya, kakak selanjutnya, silakan kalian bisa mencermati gambar yang ada di slide di depan. Kira-kira ini gambar apa ya? Silakan. Orang tawuran. Oke, apa lagi? Pembulian. Oke, apa lagi? Berkelahi. Oke, apa lagi? Pengeroyokan. Oke, apa lagi? Ini suaranya kok suara perempuan semua? Yang laki-laki ini mana suaranya ini? Ya, silakan. Kekerasan. Oke. Tadi ada yang sudah menjawab perkelahian, Bu, penganiayaan, Bu, pembulian, kekerasan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah gambaran. Mungkin di sekitar kalian juga pernah kalian melihat ada kejadian yang seperti ini. Oke ya. Tadi kalian sudah bisa maknanya ya, menyebutkan maknanya gambar itu adalah perkelahian dan lain sebagainya ya. Baik, berikutnya adalah kalau kalian sudah melihat kasus tadi ada pembulian, ada pemerkosaan, ada penganiayaan, ada kekerasan dan lain sebagainya begitu ya. Apa yang diperlukan menurut kalian? Menengahi, oke, apa lagi? Membuat aturan. Oke, apa lagi? Meningkatkan kesadaran. Oke, ya. Jadi apa yang sudah disebutkan teman-teman kalian, kasih tepuk tangan buat teman-teman kalian. Jadi apa yang diperlukan ketika kalian melihat ada perkelahian, penganiayaan dan lain sebagainya. Jadi kalian ini perlu adanya hukum, perlu adanya aturan. Untuk apa hukum itu? Tujuannya dibentuk. Untuk apa tujuannya hukum itu dibentuk? Biar apa sih? Untuk menjadi pedoman hidup. Untuk menjadi pedoman hidup. Apalagi? Gimana? Menegakkan keadilan, betul. Apalagi? Silakan. Mengontrol sikap manusia supaya tidak berlaku semena-mena. Oke, mengontrol sikap manusia biar tidak semena-mena. Betul, ya. Tadi apa yang sudah dijelaskan teman-teman kalian itu, betul, ya. Kemudian coba kita bayangkan, ketika di dunia ini tidak ada aturan ataupun hukum yang mengatur kehidupan di dunia ini, apa yang akan terjadi? Kacau. Oke, apa lagi? Berantakan, Bu. Apalagi? Tidak ada keadilan, tidak disiplin. Banyaknya tindakan kriminal. Banyaknya tindakan kriminal. Bagus, ya. Kalian itu 11 IPA 4-nya hebat-hebat, ya. Tepuk tangan buat kita. Bagus ya jawabannya. Jadi intinya ya bahwa di dunia ini dimanapun begitu ya, di negara manapun itu perlu adanya aturan ataupun hukum ya, biar
biar semuanya rapi, gitu ya. Berikutnya adalah ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok, ya. Kelompok ganjil dengan kelompok genap. Kelompok genap sebelah sini ya. Kelompok ganjil sebelah sini, ya. Nanti berdasarkan urutan di presensinya. Kalau presensinya itu nomor urutnya angka ganjil, maka bergabung dengan kelompok ganjil. Kalau yang genap silakan bergabung dengan kelompok genap, ya. Silakan mulai dari sekarang. Ya. Sudah ada di posisi kelompoknya masing-masing. Baik, duduknya sudah nyaman. Sudah, ya. Bagus ya. Oh iya tadi ya. Hari ini Ibu lihat semuanya masuk sekolah ya, tidak ada yang tidak hadir ya hari ini ya, betul? Ya betul ya. Oke, berikutnya ya, setelah kalian ada pembagian kelompok, kalian bisa lihat video di sini nanti akan dibuat contoh ya. Silakan dilihat contohnya dulu untuk peradilan. Sidang Pengadilan Negeri Kota Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Ahmad Syarif Sambagi pada hari ini 17 Februari 2020 dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada panitia, silakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukum dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Benarkah saudara dan penasihat hukum dari terdakwa? Dapat dibuka surat kuasa dan surat izin berbicara. Ya, saya. Baiklah, saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, hakim ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Saudara terdakwa, apakah sudah siap menerima salinannya? Dalam kasus ini, terdapat dengan dakwaan yang nomor 31 tahun 1999 pasal 2 ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Siap. Bagaimana penasihat hukum akan melakukan pembelaan? Yang mulia saya menyatakan terdakwa Ahmad Syarif Sambagi bersalah melakukan tindak pidana korupsi bagaimana dari dalam
kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya adalah sesuai dengan kebenarannya. Ada hubungan apa dengan terdakwa? Saya cuma mengaku sebenarnya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya ketahui tentang terdakwa akan saya dari dia bekerja sebagai pengusaha di PT Indonesia dan menjadi sebagai silakan untuk mengadu tentangnya kepada saksi. Ya, mulia. Pada saksi dan apa yang sesuai dengan tersebut. Saya sering memberikan penglihatan menjadi usaha dari PT Indonesia dan PDID tentang aktivitas PDLM pada Pusat Pendidikan Jakarta 30 Desember 2019. Jabatan hukum karena masih hukum. Selanjutnya pembela dan terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Ahmad Basarani. Terima kasih yang mulia. Dengan jelas kami mohon kepada majelis yang beriksa dan perkara ini agar satu menjelaskan terdakwa dari dakwaan pasal 2 ayat 1 yang benar tidak dapat tahu. Selanjutnya pembacaan nama putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim ketua. Berdasarkan data yang tadi, maka beda sekarang adalah pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Syarif Sabari secara sah memberikan besaran dari yang bawah. Kedepan hukuman 1 tahun penjara dan membayar ideologi kerugian negara besar terhadap kita. Sidang kasus hari ini Senin 17 Februari 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berakhir dengan hasil terdakwa Ahmad Syarif Sabari dijatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Baik ya. Tadi kalian sudah melihat ya tayangan videonya tentang bagaimana sih kita melaksanakan peradilan begitu ya di dalam kelas. Tujuannya sebetulnya biar kalian itu tahu gitu ya, membuka pengetahuan kalian gitu ya, bahwa kita juga bisa mempraktekkan peradilan sistem hukum di dalam kelas ya. Walaupun ruang lingkupnya itu kecil ya. Oke. Tadi sudah melihat tayangan videonya, barangkali ada yang masih belum jelas atau mau ditanyakan. Karena nanti kalian akan membuat skenario tentang bagaimana melaksanakan praktek peradilan hukum di dalam kelas. Ya, barangkali ada yang masih belum jelas. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Ya, silakan. Haris terlebih dahulu, silakan Haris. Penasehat hukum tugasnya apa? Ya, penasehat hukum itu tugasnya apa Bu? Gitu ya. Jadi penasehat hukum itu nanti mendampingi baik itu saksi maupun terdakwa ya. Jadi nanti kalian kalau misalnya ya dapat tugas itu menjadi perannya menjadi penasehat hukum ya. Jadi nanti kalian harus punya bukti-bukti ya. Kemudian kalian nanti penasehat hukum siapa? Saksi atau terdakwa ya. Nanti boleh dibentuk dengan kelompoknya masing-masing ya. Sudah jelas Haris? Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Silakan nih. Apakah tugas pengacara membela kliennya walaupun kliennya salah? Ya. Ada pertanyaan. Bu, kalau misalnya penasehat hukum itu atau pengacara itu tugasnya membela kliennya walaupun dia salah gitu ya. Atau bagaimana? Oke, sekarang tadi pertanyaan dari Inka ya. Ada yang mau bantu jawab terlebih dahulu? Barangkali kalian tahu jawabannya. Ya, apakah membela kliennya ya, walaupun kliennya salah? Tugasnya pengacara. Ya. Tuh ada yang ngacung ya. Apa jawabannya? Membela ya? Tetap membela kliennya walaupun salah? Iya kan? Tetap membela kliennya walaupun salah karena tugasnya adalah membela kliennya, memenangkan perkara walaupun perkara atau misalnya kliennya itu berbuat salah. Gitu ya. Bagus tadi ya jawabannya luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali masih belum jelas silakan. Ya. Panitera tugasnya apa? Panitera ada yang tahu panitera itu tugasnya apa? Menyusun acaranya, ya membuka, begitu ya. Ya.
dia selesai gitu ya. Terima kasih Mulan ya, tadi sudah membantu jawab. Ada lagi? Sudah jelas nih? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang masih belum jelas, silakan. Apa saja persyaratan tidak terlalu melarang berlangsung di sidang? Oke, apa saja syaratnya agar perkara itu bisa diajukan ke peradilan? Ada yang tahu jawabannya? Syaratnya apa? Bukti-bukti. Harus disertakan bukti-bukti ya. Kemudian berkasnya itu kalau misalnya ada tindakan ya, apalagi itu tadi ya, tindakan kekerasan dan lain sebagainya, itu bisa diajukan dulu ke kepolisian. Nanti kalau berkasnya sudah P21 ya, artinya berkas itu sudah lengkap, baru boleh diajukan ke peradilan. Tentunya dengan bukti-bukti yang ada ya, kemudian saksi-saksinya lengkap, kemudian ada korban dan juga ada yang menjadi praduga kalau salah begitu ya. Oke, sudah jelas? Ya. Ada lagi? JPU itu berapa orang? JPU itu berapa orang? JPU itu tugasnya di peradilan itu ada berapa orang ya? Tergantung, minimalnya itu 3 orang ya. Kalau misalnya peradilannya itu terdakwanya banyak dan tersangkanya banyak dan kemudian saksi yang dihadirkan juga banyak, itu juga bisa lebih dari 3 orang. Berarti bebas kan? Iya, tergantung kasusnya. Oke, ada lagi? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas berarti kalian siapkan. Kemarin Ibu sudah memberikan tugas kepada kalian untuk apa? Untuk membawa laptop, kemudian nanti skenario itu kalian buat di dalam aplikasi Canva ya. Boleh dimulai dari sekarang, silakan. LKPD-nya ya, LKPD yang akan Ibu bagikan ini. Ibu, Ya, temanya bebas kan? temanya bebas. Oke, untuk kelompok ganjil, silakan ini LKPD-nya yang harus kalian lihat ya. Kemudian ini juga LKPD yang harus kalian lihat ya, kelompok ganjil. Sudah ada masing-masing ya? Oke, perhatikan LKPD yang tadi sudah Ibu berikan ya. LKPD ini nanti kalian tulis kelompok ya, kemudian anggotanya siapa saja. Kemudian kalian di sana harus cermati ada kompetensi dasarnya ya. Kemudian petunjuk tentang pengerjaan tugas yang ada di LKPD ini sudah jelas? Sudah jelas ya? Jelas ya? Oke. Kemudian nanti kalian menuangkan skenario itu di LKPD ya yang sudah Ibu bagikan. Kemudian nanti kalian bisa mengunggah ya di aplikasi Canva, gitu ya. Apakah ini isinya sudah jelas? Jelas ya? Bisa dimulai sekarang? Oke, silakan untuk dimulai. Dibuka dulu laptopnya. Boleh ya? Yang lain ikut membantu juga ya, membuat sebuah skenario yang sudah dibuatkan LKPD-nya. Nanti bebas ya, kalian mau mau tentang perkelahian, mau tentang pembunuhan, pencurian, ya kasusnya silakan dikembalikan lagi kepada pimpinan ya, berdasarkan kesepakatan. Oke, silakan kalian ya membagi tugas, mencari informasi skenario-nya mau seperti apa gitu ya. Boleh ya? Ada kan kuotanya ya? Ada. Bu, boleh nggak? Tadi ada pertanyaan, Bu, boleh nggak kalau mencari skenario-nya lewat Google? Boleh ya. Bu, saya punya di buku ya, di perpustakaan kemarin yang saya pinjam ada contoh skenario, boleh ya. Kalau misalnya kalian hari ini ya membuat skenario, boleh yang lain berperan untuk mencari informasi. Kemudian ada yang mencari informasi, kemudian ada yang nanti memasukkan ke dalam aplikasi Canva dan lain sebagainya ya. Apakah itu sudah jelas? Jelas. Ya, betul. Jadi satu kelompok itu nanti berdasarkan kesepakatan mau yang apakah sesuai perkelahian kan, pembunuhan kan ya. Tapi nanti dibagi perannya masing-masing. Siapa yang menjadi, semuanya harus berperan. Siapa yang jadi hakim ketuanya, siapa yang nanti jadi hakim anggotanya, siapa yang nanti berperan sebagai JPU-nya, kemudian siapa yang jadi penasihat hukumnya, yang jadi tersangka. Ini ada yang ngacung, Bu, Sofi mau jadi tersangka. Ya, Sofi ya, tadi udah ngacung katanya ya. Oke ya, boleh ya. Kemudian jangan lupa Ibu nanti akan melihat kalian kerjasamanya seperti apa. Apakah kalian kompak atau tidak dalam pembuatan skenario. Dan perhatikan ya,
Untuk kelompok ganjil juga berlaku ya. Nilai ini ingat ya, nilai ini untuk simulasi atau praktek peradilan, nilai ini berlaku untuk semua anggota kelompok. Jadi mohon kerjasamanya, setiap anggota kelompok itu betul-betul harus jadi tim yang kuat ya. Misal nilainya itu 90, berarti itu nilai berlaku untuk semua anggota kelompok. Paham? Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Ya, oke, silakan boleh langsung membuat skenarionya. Jangan lupa tugasnya dibagi untuk mencari informasi-informasi ya. Boleh melalui internet atau Google. Oke. Untuk kelompok ganjil dengan genap jangan lupa nanti dipilih salah satunya untuk menjadi ketua kelompok ya. Kelompok ganjil ketua kelompoknya sudah dibentuk. Siapa yang jadi ketua kelompoknya? Ganjil? Siapa? Kaisa. Oke, Kaisa jadi ketua kelompok siap, Neng? Siap ya. Oke. Kemudian yang kelompok genap siapa yang siap jadi ketua kelompoknya? Novita ya, siap ya. Oke. Untuk ketua kelompoknya sudah ditentukan antara yang kelompok ganjil dengan kelompok genap ya. Yang anggota kelompoknya juga ikut bekerja sama ya, membantu semua. Oke, silakan. Boleh sambil berkelompok seperti ini ya. Boleh duduknya bebas dan lain sebagainya. Ya, bagaimana nyamannya kalian saja. Ya. Temanya? Oh, terdakwa boleh nggak jadi sama boleh nggak? Ya, boleh ya. Berapa barisannya? Ya, kelompok ganjil, kelompok genap ya. Silakan merapat. Oke, untuk kelompok ganjil boleh ditarik kursinya saya. Silakan ya. Kelompok genap. Kasusnya mau diangkatnya apa? Harus diajak di dapur. Iya. Adik, mau baca ini kan terus habis doa. Adik tuh ada yang bilang habis ini nih. Adik kamu udah selesai. Nah terus kamu tuh tengok kanan kiri. Terus baru doa. Nah terus habis itu baru kamu. Yang itu Baru doanya gimana? Pas sudah pada maju baru ini sebelum doanya sebelum acara dimulai. Jadi aku tuh naruh berapa sih gini dulu tulisan doa. Tapi itu dulu ya. tadi Usmania. Siapa? Kamu tahu nggak? Kamu siapa? Ya, jadi kasusnya ya, kira-kira mau sangkanya berapa? Ada korbannya? Belum ada korbannya berapa? Nggak ada. Ada yang sama. Ada yang tersangkanya. Silakan dibuat dulu ya, seperti apa skenario-nya. Kemudian baik, untuk kelompok media bagaimana? Kasus yang ada tentang apa? Tentang pembunuhan. Baik, kasusnya tentang pembunuhan. Kemudian kira-kira ya, yang nanti mau jadi tersangkanya berapa orang? Satu orang. Sudah dipilih? Sudah. Siapa tadi ya? Mandi. Oh, Mandi ya? Mandi ya? Mandi yang nantinya jadi tersangka. Ya. Korbannya? Sudah meninggal. Oh, korbannya sudah meninggal. Jadi tidak bisa dibangkitkan kembali ya? Oke, baik. Silakan diteruskan ya. Skenario-nya dibuat dulu, kemudian jangan lupa nanti diunggah di kantor. Ya. Oke.
kelompok ganjil. Ketua kelompok ganjil ada ketua kelompok ganjil? Ada Bu. Mana ketua kelompok ganjil? Kaisar silakan. Apakah kamu sudah bisa memastikan bahwa setiap anggotanya sudah memahami tentang tugasnya masing-masing? Sudah? Sudah diberitahu, kemudian sudah paham semua ya. Terima kasih ketua kelompok ganjil. Kemudian tim kelompok kita. Ketuanya mana ketuanya? Komita bagaimana? Apakah kamu sudah memastikan bahwa semua anggota kelompoknya itu sudah paham? Biar kalian lebih semangat, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu ya. Tolong duduk di tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Biar kalian semangat begitu ya. Sudah pernah tahu ice breaking tepuk pagi, siang, sore? Belum tahu? Oke ya. Instruksinya perhatikan baik-baik untuk ice breaking hari ini tentang tepuk pagi, siang, sore. Kalau Ibu bilang pagi, kalian satu kali ya. Kemudian kalau yang kalian dengar kata siang, berarti kalian tepuknya 2 kali ya. Kalau kalian dengar sore, berarti tepuknya 3 kali ya. Oke ya, dicoba dulu ya. Tepuk pagi, siang, sore. Ada yang belum ya, berarti ada yang belum fokus ya. Ibu ulangi lagi ya. Tepuk pagi, sore. Ada yang belum juga. Ya. Apakah instruksinya sudah jelas? Pagi 1 kali, siang 2 kali, kemudian sore 3 kali. Ya. Kalau Ibu bilang malam, berarti kalian tidak boleh deh. Oke? Ya. Siang, sore, pagi, malam. Gelarnya ada yang belum fokus ya. Dimulainya kalau kalian tidak ada yang salah ya. Oke, ulang lagi. Siang, sore, malam. Kalau malam tidak boleh ada yang tepuk ya kan? Coba lagi ya. Semangat ya? Siap? Pagi? Malam? Kalau malam tidak boleh ada yang tepuk ya. Pagi? Malam? Oke, karena kalian sudah semangat ya, tentunya juga sudah konsen begitu ya, sudah tepat begitu. Oke, silakan guys, silakan kalian lanjutkan kembali. Baik, ya. Biar lebih fokus silakan. Oke ya. Jadi kalian, Ibu ulangi kembali ya, kalian boleh mencari informasi tentang bagaimana sih membuat skenario peradilan semu gitu ya, yang akan kalian praktekkan di pertemuan berikutnya. Kalian boleh mencari informasinya di mana tadi? Di internet. Ada yang sudah ketemu? Ada yang informasinya? Ya banyak ya, banyak sekali informasinya. Silakan boleh kalian mencari ya informasinya secara lebih intens, kemudian bukti ataupun saksi nanti yang akan mendukung itu yang seperti apa, contohnya banyak. Kemudian kalau misalnya tadi ya kalian melihat video tayangannya kan sudah jelas ya. Silakan dikembalikan lagi kalian untuk biar diskusi bisa informasi. Bagus ya, kelompok ganjil ini masing-masing mencari informasi di
internet ya. Ada juga yang membuka YouTube ya, barangkali tadi ada yang masih belum jelas ya. Hebat. Kelompok genap juga nggak mau kalah deh. Kelompok genap ini sama mencari informasi ya, masing-masing membuka HP. Kotanya juga sudah penuh tadi ya. Mencari informasi di Google boleh ya. Kemudian kalau misalnya masih penasaran, boleh kalian sambil mencari di YouTube bagaimana tadi ya kalau masih ada yang Bapak Ganjar ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya? Tidak ada yang mengalami kesulitan. Kelompok genap apakah ada yang mengalami kesulitan dalam acara ini? Ya, sumpah pada saat saksi ya, sumpah pada saat saksi itu saksi terdiri ya teknisnya.
dan lain sebagainya. Atau untuk kegiatan hari ini ya, lebih lanjutnya ya, kalian yang sudah siap, tadi kan sudah siap ya, skenario-nya sudah dibuat, kelompok ganjil, kemudian sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Canva. Oke, kemudian yang kita sudah siap ya, skenario-nya kemudian sudah diupload juga atau dimasukkan ke dalam aplikasi Canva ya. Berarti dua-duanya sudah bagus ya. Oke, untuk kelompok ganjil ya, silakan bisa diceritakan kalian mau mengangkat kasus yang seperti apa, gambaran teknisnya seperti apa, kemudian pembagian perannya itu siapa saja yang nanti jadi hakim dan lain sebagainya. Ketua kelompok siap? Ya, oke. Silakan ketua kelompok. Ya, sambil berdiri juga. Jadi kita kasusnya pembunuhan. Terus Kelompok ganjil, mohon maaf, kelompok ganjil apakah sudah terdengar jelas? Apakah suaranya sudah jelas? Kalau mau ditambah lagi boleh ya? Ya, oke, silakan. Ketua kelompok dari kelompok ganjil ya. Ketua kelompok ganjil silakan. ini kan kita akan kasusnya kan pembunuhan. Terus Oke. latar belakang dia membunuh itu harta waris. Terus Kasus yang mau diangkat adalah kasus pembunuhan. Kemudian berkaitan dengan warisan ya, harta warisan. Kemudian bagaimana nanti teknisnya? Menurut versinya kelompok ganjil. jenisnya Pertemuan selanjutnya, apakah sudah ada pembagian peran? Ya, boleh sambil menanyakan pembagian perannya siapa saja yang nanti berperan sebagai hakim. Sampai jangan lupa ya, setiap kelompok ya nanti harus ada seksi dokumentasi ya. Kelompok ganjil dengan kelompok genap masing-masing satu orang duduk sebagai seksi dokumentasi ya. Tapi jangan underestimate ya dengan yang nanti berperan sebagai seksi dokumentasi, karena nanti nilai itu berlaku untuk semuanya, walaupun nanti saya perannya sebagai hakim begitu ya, kemudian dia kok sebagai seksi dokumentasi harusnya nilainya lebih kecil. Tidak ada yang seperti itu, semuanya sama. Maka di sini yang dinilai kalian bekerja sama, bekerja samanya bagus ya. Oke, silakan. di hakim kan ada hakim ketua sama hakim anggota dua. Oke. Hakim ketuanya ada Rangga, terus hakim anggotanya Hilda sama Hilda. JP-nya kita 3 artinya Sahabat Nisa, Oke. Iro sama Nahida. Terus pengacara juga kita 3. Aku, Faisa, terus Haryani sama Yogi. Saksi kita tuh menghadirin dari PH itu saksi 1 Diva Hidayat. Terus dari PU ada saksi ahli Alvin, terus saksi penyidik si Nurzakia sama saksi yang biasanya Biasanya 2 ya. Jadi sekitar berapa menit estimasi waktu? kurang lebih 20 menit ya, maksimal 20 menit. Baik, terima kasih untuk kelompok ganjil ya. Beri tepuk tangan. Kelompok ganjil ini sudah bagus, merumuskannya sudah bagus ya. Kemudian tadi Ibu lihat juga aplikasi kampanye juga sudah komplit, juga sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Canva gitu ya. Kemudian tadi juga ya kerjasamanya itu sambil klik itu sambil menilai.
saksi kedua sebagai istri dari tersangkanya tidak sama bersama, dan saksi ketiga sebagai membantu mengantarnya di rumah tersangka pertama. Untuk petugasnya ada dokumentasi ada 2 orang, yaitu dokumentasi ada 1 orang, Syauki, dan petugas karyawannya ada juga sudah. Karyawannya berapa orang tadi? 1 orang ya. Siapa yang bikin? Oke, ya berarti sudah siap ya? Siap. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok genap ya. Kelompok ganjil tadi sudah bagus, kemudian kelompok genap juga tadi ya. Skenario rumusannya juga sudah bagus, kemudian sudah dimasukkan ke dalam aplikasi kami. Hanya nanti tinggal prakteknya saja ya, ini kelompok berikutnya ya. Sudah siap, kemudian nanti jangan lupa ketika nanti kalian praktek begitu ya, praktek peradilan semu, kostum gitu ya. Nanti kan ada penilaian tentang pendalaman peran juga ya. Jadi kalau misalnya perannya kalian sebagai hakim begitu ya, tidak punya mahal, yang penting kalian ada kompak begitu ya. Tadi ada pertanyaan juga ya, atau ada yang masih belum jelas tentang kostum dan lain-lain. Ya, silakan mulai. Kalau panitera sih bajunya apa? Oke, kalau panitera bajunya apa? Yang kalian lihat tadi di tayangan video hitam putih ya, boleh menggunakan hitam putih. Bu, saya nggak punya baju putih, bagaimana? Ya boleh, gimana nyamannya kalian, tidak usah terlalu dipaksakan ya. Nggak usah, bu saya nggak punya, jadi saya harus beli, tidak usah ya. Tidak usah terlalu dipaksakan. Gunakan pakaian yang ada saja, yang penting bebas sopan dan rapi ya. Oke, ada lagi? Ibu, Ya. saksi boleh bebas nggak tapi sopan? Boleh, saksi boleh menggunakan baju yang bebas, rapi dan sopan, betul ya. Ada lagi? Jelas? Ada lagi? Jelas? Jelas. Kalau untuk hakinya, kelompok ganjil dengan genap mau menggunakan baju apa? Hakim. Toga wisuda. Yang hakim kelompok ganjil toga wisuda punya siapa? Nanti yang digunakan? Iya, aku. Ya. Menggunakan toga wisudanya siapa? Kakak? Ada adik kamu. Sudah SD, Maksudnya adik sepupu ya, maksudnya adik sepupunya itu perempuan ternyata yang bukan adik ya. Betul begitu adik sepupu ya? Iya. Nah gitu ya, jadi adik sepupunya itu usianya lebih tua. Apa? Ibu jawabannya ada ya? Ya oke. Yang kelompok genap yang jadi hakim, ya? Tadi ya dia? Ibu sama ayahnya. Oh, ibu sama ayahnya ada ya, pakai toga ya. Toga wisuda bukan ya. Yang penting untuk kostum kalian bebas, rapi dan sopan, kemudian kalian kompak. Ya kalau mau pakai toga hitam sok boleh. Ya. Yang penting kalian nyaman, kemudian kalian tidak harus membeli pakaian. Paham ya? Oke. Ya. Kalau JPU tadi yang sudah dilihat di tayangan videonya pakai apa? Ada yang masih ya? Menggunakan jas ya. Ada yang punya jas juga? Aku punya. Oh, ada yang punya, nanti disesuaikan saja. Ya jangan sampai nanti kalian ada yang punya, ada yang enggak.
Yang jelas, perhatikan dulu. Ini ada proses yang nanti kalian isi, ya, berdasarkan apa yang sudah kita diskusikan sebelumnya, ya. Silakan dibagikan kelompok A. Kelompok ganjil silakan dibagikan. Ibu di satu. Ya, untuk penilaian ini nilainya individu ya nilainya. Kemudian proses nilainya juga individu. Nanti pada saat kalian praktek itu nanti berlaku dinilai oleh semua anggota kelompok. Sudah kelompok ganjil sudah ditemukan pada pembalasan? Tadi apa saja yang harus dikerjakan? Penilaian diri dan proses. Sudah semua ya? Kelompok genap ibu cek lagi. Tadi kalian mengerjakan soal apa? Penilaian diri dan proses. Ya, oke. Nanti dikumpulkan ke depan barisan masing-masing. Akan disiapkan untuk skenario praktek peradilannya. Kemudian kalian hari ini sudah siap untuk melaksanakan praktek sidang peradilan semua? Ya. Sudah siap ya. Baik, kalau sudah siap, untuk alat dan bahannya silakan simpan di atas meja. Ya. Baik, untuk kelompok ganjil sudah siap melaksanakan sidangnya. Alat dan bahannya sudah ada, skenarionya sudah ada. Ini skenarionya, kemudian ini untuk melaksanakan prakteknya. Dan ini apa ya? Itu palu untuk hakim. Palu untuk hakim. Baik ya, berarti alat dan bahannya kalian sudah siap. Sudah siap ya? Kalau kelompok genap bagaimana? Sudah siap ya untuk melaksanakan praktek persidangan hari ini. Ya, baik. Silakan dimulai. Baik ya, untuk yang praktek hari ini dimulai dari kelompok ganjil. Apa sudah siap kelompok ganjil? Sudah siap ya?
Sudah ada JPU, paniteranya sudah ada, hakim sudah lengkap, kemudian ada pengacara, kemudian nanti ada korban dengan saksinya sudah siap ya. Oke, silakan bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, 11 Mei tahun 2022, akan dilaksanakan sidang perkara pembunuhan. Silakan duduk semuanya. Setelah majelis periksa ruang sidang ini telah lengkap dan sesuai dengan pasal 230 ayat 3 KUHP. Sebelum mulai persidangan, majelis mengimbau kepada pengunjung sidang untuk mematuhi tata tertib persidangan seperti yang ada di depan ruang sidang dan untuk mematuhi tertib dan untuk menuntut umum, penasihat hukum, keluarga, para pihak dan pengunjung sidang sekalian berdasarkan surat edaran Sekretaris MA nomor 17 tahun 2019. Majelis menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Riau City dalam menjalankan persidangan ini tanpa adanya gratifikasi. Jadi, apabila saudara menemukan adanya tindakan gratifikasi, saudara dapat segera melaporkannya ke Ketua Pengadilan Negeri ini. Untuk lebih lengkapnya dapat diperhatikan di depan ruang sidang. Bisa dipahami semuanya? Sebelum mulai persidangan, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Selesai. Sidang Pengadilan Negeri Riau City yang meriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 128 pidana B 2022 Pengadilan Negeri Riau City atas nama terdakwa Muhammad Mahdi Gofar Wadi bin Kadiami pada tanggal 11 Mei 2022 di ruang sidang Prof. Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Umum hadapan terdakwa dalam keadaan bebas. Petugas, hadapan terdakwa dalam keadaan bebas. Terdakwa hari ini dalam keadaan sehat. Sehat ya mulia. Apakah terdakwa siap melaksanakan persidangan hari ini? Siap ya mulia. Baik. Sebelumnya majelis akan periksa identitas saudara. Nama lengkap Muhammad Mahdi Gofar Wadi. Tempat tanggal lahir Riau City 15 Maret 2001. Jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia. Alamat Jalan Imam 2 Gang Puspo Yindro nomor 400A Hujan 7 Kecamatan Sukoharjo, Riau City. Agama Islam. Pekerjaan mahasiswa. Ditahan sejak kapan? Kepada saudara terdakwa, majelis ingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang saudara lihat, dengar maupun alami dalam persidangan. Apabila diperlukan, silakan saudara catat hal yang sekiranya dapat menjadi bahan pembelaan. Bisa dipahami? Oleh karena terdakwa diancam dengan pidana penjara lebih dari 15 tahun, berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP, saudara wajib didampingi oleh penasihat hukumnya. Ini benar penasihat hukumnya? Penasihat hukum silakan maju untuk menunjukkan berita acara sumpah atau advokat dan juga surat kuasa untuk saudara. Penuntut silakan maju untuk periksanya. Belum cukup. Setelah majelis periksa, surat kuasa khusus penasihat hukum telah sah dan memenuhi unsur-unsur kekhususan sesuai dengan SMA nomor 6 tahun 1994. Sebelumnya, terdakwa sudah mendapatkan salinan dakwaan. Silakan dibacakan umum. Pembacaan dakwaan. Terdakwa mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut? Baik.
Acara sidang dilanjutkan dengan bacaan keberatan. Silakan dibacakan nasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Bacaan keberatan. Atas keberatan dari penasihat hukum, penuntut umum akan mengajukan pendapat. Kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Agenda selanjutnya adalah bacaan putusan dari majelis hakim. Oleh karena itu, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum silakan diperhatikan. Bacaan putusan selah. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua didampingi oleh hakim anggota dan dibantu panitera pengganti, serta dihadiri penuntut umum, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Dengan demikian, keberatan penasihat hukum tidak dipenuhi seluruhnya. Bagi para pihak yang ingin mengajukan perlawanan, dapat mengajukan ke pengadilan tinggi Kuangya melalui panitera pengadilan negeri ini. Agenda sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Penuntut umum akan menghadirkan bukti alat atau bukti apa saja. Kami akan menghadirkan 2 saksi, 1 keterangan saksi dalam penyidikan di bawah sumpah dan 1 ahli serta beberapa barang bukti yang mulia. Agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Bagaimana, saudara? Siap? Siap yang mulia. Kalau begitu, terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum. Saksi penuntut umum Rifka Zakia, Rifki Prasetyo, Alvin Aulia Al-Kafi, dan Siti Aisyah. Penuntut umum silakan menghadirkan saksi. Saksi kami merupakan saksi penyidik bernama Rifka Zakia, Rifki Prasetyo, Siti Aisyah, dan Dr. Aulia Al-Kafi. Keberatan Yang Mulia. Bagaimana? Kami keberatan dengan dihadirkan penyidik sebagai saksi dalam perkara ini berdasarkan jurisprudensi MA nomor 1531 K tahun 2010 yang melarang penyidik sebagai saksi karena keterangannya syarat akan kepentingan pribadi dan jabatan sehingga syarat akan unsur subjektivitas. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim yang mulia agar tidak menghadirkan saksi ini. Izin untuk menanggapi yang mulia. Silakan. Begini penasihat hukum, dalam pasal 168 KUHP sudah dijelaskan siapa saja yang tidak dapat memberikan keterangan di persidangan. Lagi pula tidak ada larangan untuk menjadikan penyidik sebagai saksi. Oleh karena itu, kesaksian penyidik ini sah di mata hukum. Begini ya, penasihat hukum. Terkait objektivitas dari keterangan saksi ini, majelis merujuk pasal 185 ayat 6 KUHP, di mana untuk menilai kebenaran dari keterangan saksi, maka perlu dicari kesesuaian keterangan saksi ini dengan saksi dan alat bukti lainnya. Sehingga majelis berpendapat keterangan saksi ini perlu didengarkan terlebih dahulu. Dimengerti ya? Silakan dihadirkan saksinya. Penuntut umum. Mohon maaf yang mulia, saksi kedua kami tidak dapat hadir di persidangan karena sedang dalam perjalanan udara menuju Papua yang mulia. Apakah keterangan saksi ini saat hak penyidikan diambil sumpahnya? Disumpah yang mulia. Karena keterangan diberikan di bawah sumpah berdasarkan pasal 166 KUHP, maka nilai pembuktiannya disamakan dengan keterangan saksi di persidangan. Kalau begitu, akan majelis perintahkan penuntut umum untuk bacakan BAP dari saksi tersebut. Baik yang mulia, saksi silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Saksi sekalian, apakah saudara sekalian siap? Siap yang mulia. Saudara siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Baik, sebelum majelis akan periksa identitas saudara. Saudara kan dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Berarti tidak ada hubungan saudara, semendang atau pekerjaan dengan terdakwa kecuali saksi Aisyah. Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan kesaksian, maka berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saudara wajib diambil sumpahnya. Saudara silakan berdiri. Petugas, mohon dibantu. Saudara yang bersumpah, majelis hanya bantu melaporkan ikuti nota majelis ya. Demi Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah Subhanahu wa taala. Saya bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
saudara nanti dapat dipidana sesuai dengan pasal 242 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Bisa dipahami ya? Pertanyaan hakim. Saksi Brika, coba saudara saksi jelaskan kronologis penemuan jasad korban di Sungai Kerasa. Pada tanggal 5 April 2022, sekitar jam 6, saksi Rifki Prasetyo sedang berada di Sungai Kerasak dan menemukan mayat laki-laki di sungai tersebut. Setelah itu, saksi Rifki melapor dan kami proses penyelidikan. Setelah dilakukannya visum, diketahui korban tersebut bernama Anwar. Pertanyaan penuntut umum. Penuntut umum silakan bertanya. Apakah saksi dapat menceritakan kondisi jasad korban saat saksi pertama kali sampai ke lokasi? Mayat yang kami temukan, kondisinya ada luka lebam-lebam di sekitar area kepala belakang dan area pinggang ke bawah. Bisa saudara jelaskan untuk korban meninggal? Berdasarkan kondisi korban dan pengalaman kasus-kasus luka sebelumnya, kemungkinan paling besar korban dibunuh dan dibuang ke sungai. Berapa yang mulia? Bagaimana? Keterangan saksi ini tadi hanya berdasarkan kesimpulannya saja atau bersifat rasio conclusive yang hanya berdiri sendiri dan tanpa didukung alat bukti lainnya, yang berarti bertentangan dengan pasal 185 ayat 5 KUHP. Jadi harap dikesampingkan yang mulia. Baik, saudara, untuk hal-hal yang bersifat menyimpulkan nantinya akan dicatat oleh panitera. Panitera, mohon dicatat. Penuntut umum, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Dari hasil penyidikan saudara, apakah terdapat persedaraan di dalam kasus tersebut? Saya tidak menemukannya karena setelah ditemukannya korban, terdakwa mengaku sudah mencuci mobilnya. Baik, dari kami cukup yang mulia. Pertanyaan penasihat hukum. Penasihat hukum, silakan bertanya. Karena kami keberatan dengan hadirnya penyidik sebagai saksi, maka kami tidak akan mengajukan pertanyaan yang mulia. Penuntut umum, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Penuntut umum, silakan bacaan BAP dari saksi Rifki Prasetyo. Bahwa pada intinya saksi menerangkan sebagai berikut. 1. Bahwa tanggal 5 April 2022 sekitar jam 6, saksi sedang berada di Sungai Kerasak dan menemukan mayat laki-laki mengambang di tepi sungai. 2. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 April dini hari, saksi melihat laki-laki mirip dengan terdakwa bersama seorang perempuan membawa sesuatu yang besar ke sungai. 3. Bahwa saksi menerangkan setelah menemukan mayat tersebut, saksi melaporkannya ke Polsek Gondokusuman dan diserahkan ke Polres Neo City. Sudah dibacakan semua yang mulia. Silakan. Atas keterangan BAP dari saksi tersebut, terdakwa apakah ada tanggapan? Itu tidak benar yang mulia. Saya tidak berada di sesuai. Baik, saksi selanjutnya Siti Aisyah. Mohon maaf yang mulia. Bagaimana? Setelah kami berada di berkas perkara, saksi ini merupakan terdakwa di berkas perkara lain, sehingga berdasarkan pasal 185 ayat 6 KUHP dikatakan bahwa hakim harus memperhatikan keterangan saksi yang diberikan secara bebas, jujur dan objektif. Sedangkan keterangan saksi mahkota ini syarat akan konflik kepentingan yang dapat berpengaruh pada keterangan yang diberikan oleh saksi, sehingga objektivitas keterangannya diragukan yang mulia. Sehingga kami mohon keterangan saksi ini dikesampingkan yang mulia. Izin menanggapi yang mulia. Bagaimana betul? Perlu diketahui bahwa saksi Akwo tidak dihadirkan dalam persidangan ini sebagai terdakwa, melainkan memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi untuk melengkapi pembuktian penuntut umum. Apalagi perkara Akwo berbentuk pernyataan yang melibatkan saksi dan terdakwa, sehingga saksi ini memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu mengetahui, melihat, dan ikut melakukan tindak pidana bersama terdakwa, dan saksi ini juga telah diperiksa sebagai terdakwa di berkas perkara yang berbeda. Begini ya penuntut umum, penasihat hukum. Meski prinsip yang saudara maksud itu membahas mengenai jaminan hak seorang terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang menjadikan dirinya sendiri, tapi saksi di sini hadir sebagai saksi, bukan dalam perkaranya sebagai terdakwa, sehingga keterangan yang nantinya diberikan saksi ini tetap sah sebagai alat bukti ya. Bisa dipahami semuanya? Pertanyaan hakim. Saksi, bisa saudara jelaskan kronologi kejadian pada tanggal 4 April 2022? Jadi pada saat saya selesai menentukan siapa yang menjadi terdakwa, saya dan terdakwa berdoa kepada korban bahwa mobilnya kecepatan bocor. Kemudian 15 menit
Terdakwa juga bilang bahwa sebelumnya saya akan menjanjikan harta waris korban sebagai mahar nikah saya, dan dia juga bilang bahwa aman-aman dan tidak akan mengorbankan korban sudah dituangkan sebelumnya. Yang mulia, izin komunikasi tanggal 4 April 2022 di Jalan Purawa. Saudara Yudha, saudara Anwar yang ada dalam kamar tersebut, silakan lanjutkan Ibu. Di sini terlihat bahwa Anwar melewati Jalan Purawa. Tetapi apakah benar Anwar bertemu saudara dengan terdakwa? Benar, Pak Anwar memang datang setelah kami meminta tolong untuk membenarkan ban mobil yang dengan menggunakan sistem. Berarti benar ya, cukup dari kami yang mulia. Pertanyaan nasihat. Saksi, apakah benar saudara sebelum ke Sungai Kasak sedang berproses? Benar, Pak. Baik, izin mengajukan rekaman CCTV di dalam skala ya. Apakah saudara mengkonsumsi alkohol pada saat melakukan proses? Benar, saya minum 2 jejer botol dengan terdakwa, tapi terdakwa tidak minum. Baik, apabila benar saudara sedang di TKP dengan terdakwa pada saat waktu itu, bagaimana kondisi saudara? Saya sih teler, Pak, tapi saya masih bisa membantu terdakwa melakukan pemukulan. Sedang kondisi mabuk ya saudara? Itu dari kami yang melihat. Saksi, silakan tinggalkan ruang ini. Dengan demikian, putuskan sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari Senin 11 Mei 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu dengan panitia pengganti serta dihadiri penuntut umum dan terdakwa dan didampingi oleh penasihat hukum. Terdakwa silakan duduk kembali. Atas putusan ini berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP, saudara memiliki hak untuk menerima, menolak, dan menyatakan sikap pikir-pikir. Bisa dikonsultasikan dengan penasihat hukum. Menurut umum, bagaimana? Pikir-pikir yang mulia. Baik, majelis mengingatkan waktu pikir-pikir hanya 2 hari. Apabila ingin mengajukan banding, silakan diajukan ke pengadilan tinggi uangnya melalui panitia pengadilan negeri ini. Dengan ini sidang pengadilan negeri Riau City dengan nomor register perkara 128 pidana B 2022, pengadilan negeri Riau City dinyatakan selesai dan ditutup. Hari ini dimohon berdiri. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hari ini dipersilakan duduk kembali. Baik ya, sudah selesai ya. Baik, sudah selesai yang hakimnya masuk lagi. Silakan duduk kembali. Baik ya, ini kelompok yang sudah tampil, ya. Kelompok yang sudah tampil, silakan catat baik-baik apabila nanti ada tanggapan dari kelompok lain, gitu ya. Kemudian nanti dicatat sebagai bahan evaluasi apa saja bahan dan kemudiannya ya. Oke, untuk kelompok yang lain silakan menanggapi. Acungkan tangan. Ya, silakan berdiri. Saya perwakilan dari kelompok genap. Ini menanggapi hasil kalian. Kalau menurut saya untuk hakim ketua itu udah bagus dan intonasinya juga udah lumayan bagus. Kekurangannya mungkin ada beberapa dari kalian yang masih melihat teks. Mungkin itu saja dari saya.
ya untuk kelompok yang sudah tampil. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Baik ya, tadi kan sudah ditampilkan simulasi dari kelompok ganjil dengan genap. Kemudian kalian saling memberikan masukan kelemahan dan kelebihannya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian kelompok yang tampil itu sudah membuat bahan evaluasinya. Nah sekarang silakan kalian ya menilai ya, ada penilaian antar teman. Silakan dinilai teman kalian itu seperti apa di sini berdasarkan poin-poinnya ya. Silakan. Oke, ditulis ya. Baik ya, karena pertemuan hari ini sudah selesai ya. Selanjutnya adalah siapa di antara kalian yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas hari ini. Acungkan tangan silakan. Bu, ya silakan. Jadi sistem peradilan hukum adalah sistem bagaimana masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Ya. Bu, sistem peradilan hukum itu adalah suatu proses, katanya gitu ya, suatu proses untuk menyelesaikan atau menanggulangi apabila ada masalah ya. Oke, ada lagi? Terima kasih tadi Nur Jakia. Ada lagi yang mau menarik kesimpulan? Boleh. Itu bahwa hukum itu mengatur kita mengatur dalam artian mengatur kebebasan hidup. Jadi hukum sangat berarti bagi kita. Serta tadi peradilan sidang, jadi kita mengetahui bagaimana tentang sidang, terus teknisnya dan sebagainya. Ya, oke ya. Terima kasih Ulan ya. Tadi menurut Ulan Bu kesimpulannya gitu ya. Dari apa yang sudah kita bahas hari ini kita jadi tahu ya tentang bagaimana tentang hukum, tujuan hukum itu apa, kemudian bagaimana sistem peradilan, kemudian bagaimana sih caranya kalian praktek membuat sebuah skenario ya tentang peradilan yang nanti akan dipraktekkan di pertemuan berikutnya. Baik ya. Berikutnya tadi sudah disimpulkan oleh Bulan dengan Murzakia. Beri tepuk tangan dulu buat baik ya. Kesimpulan sudah. Nah sekarang siapa yang berani memberikan refleksi? Silakan. Namanya siapa? Novita. Silakan Novita. Tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana refleksi kalian? Apakah kalian bahagia, apa kalian penuh tekanan, apa kalian menderita, apa kalian sukacita begitu ya. Silakan untuk memberikan refleksinya. Kalau bisa berdiri memberikan refleksinya saya. Menurut pendapat saya pribadi ya selama mengikuti pembelajaran hari ini saya merasa banyak teredukasi ya, terutama tentang sistem hukum di Indonesia, tentang peradilan ya. Nanti juga kita kan akan mempraktekkan peradilan kan di pertemuan selanjutnya, dan penjelasan yang diberikan juga sangat mudah dipahami. Jadi mungkin kedepannya itu kita dapat lebih paham tentang betapa pentingnya hukum di Indonesia dan menghasilkan. Ya, terima kasih ya Novita ya. Tadi sangat menyenangkan ya, pembelajarannya juga mudah dimengerti. Kemudian kalian bahagia ya. Ada di sini yang merasa tertekan nggak belajar sama Bu Tiwi? Oke, tadi dari perempuan yang laki-lakinya bagaimana refleksinya? Ya, kalau laki-laki silakan acungkan tangan. Oke, silakan Haris. Boleh Pak Haris. Bagaimana? Ya, berdiri Haris. Pembelajaran hari ini Bagaimana refleksinya? Apakah menyenangkan? Saya ini cukup senang karena pelajaran sudah dimengerti. Baik. Lalu juga materi dapat disampaikan dengan baik. Baik, oke. Jadi bahagia ya. Terima kasih Haris ya. Boleh tepuk tangan
pembelajaran hari ini kalian sudah mengerti ada makna ya tentang hukum sistem peradilan itu seperti apa, cara membuat tentang skenario itu seperti apa ya, kemudian tujuan hukum dan lain sebagainya. Kemudian tadi perwakilan dari teman-teman kalian itu mengatakan bahwa refleksinya untuk pembelajaran kita hari ini mereka bahagia. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa ya, skenario-nya itu nanti kalian hafalkan di rumah, nanti untuk dipraktekkan pada pertemuan berikutnya ya. Baik ya. Tadi yang datang pagi sudah memimpin doa pagi ya, untuk doa pulang ya, pulang sekolah. Karena datangnya itu yang paling siang adalah Sauki. Baik Sauki ya, lebih baik kali katanya harus lebih pagi lagi ya, tepat waktu karena kedisiplinan itu juga merupakan fondasi ya. Silakan Sauki untuk pimpin doa. Sudah belum pulang, alangkah kabarnya mari kita berbaca doa. Baca doa mulai. Doa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian pulang dalam keadaan selamat ya.